Nanam nanam apa itu ya? Coba lihat ya dari dekat ya, pemirsa ya. Nanam apa ini? Oh, lagi nanam timun kelihatannya. Kelihatan timun tuh. Gitu kan ya. Itu oh itu ada padayatnya juga tuh lagi. Ya, lagi beres-beresin tanaman timunnya dengan oh ini juga sama ini kelihatannya dikombinasikan juga dengan tanaman bawang daun ya, bawang daun. Wow, luar biasa ini saudara-saudara, sahabat-sahabat. Ini tanaman mentimun sudah mulai ada yang berbuah nih kelihatannya tuh ya. Masih kecil udah belajar berbuah itu. Wow, luar biasa. Dalam kondisi kemarau panjang nih beliau berdua nih. Ya Pak Layat beserta Pak Sanubi masih mampu menanam sayuran ya. Ini terutama mentimun, bawang daun dan juga cabai rawit gitu kan. Di kondisi kemarau panjang seperti ini. Wow, luar biasa keberanian ini. Dan ternyata terjawab sudah, tanamannya bisa tumbuh dengan baik nih walaupun kondisi kemarau. Seperti apa mereka memeliharanya, nanti kita korek lagi ya bagaimana mereka melakukan ini sampai bisa tumbuh dengan baik gitu kan ya. Nah, sebelah sini adalah seperti ini beliau ya, Pak Dayat dan Pak Sanubi menanam mentimun besar bang daunnya pakai seperti ini ya, pakai apa ini, turus ya, bahasa Sundanya tuturus ya. Ini adalah tuturus barangkali ya saudara-saudara, ini adalah tuturus gitu kan ya, untuk mereka nanti mempersiapkan tanamannya ya, terutama mentimunnya untuk bisa merangkak naik ke atas ya dan bisa menghasilkan mentimun yang baik ya. Nah, ini kira-kira ini profil daripada beliau berdua ya. Ini jadi petani nih, jadi petani petani dalam yang sekarang ini yang diliput adalah Abah liput adalah kondisi beliau berdua menjawab dalam kondisi kemarau masih bisa berbuat sesuatu. Itu yang penting bagi Abah ya. Yang ingin coba diangkat dalam konten ini adalah kondisi kemarau kok masih bisa sih, masih berani. Ternyata ini ya rahasianya beliau seperti ini ya, gitu kan. Artinya pesan Abah adalah walaupun dalam kondisi kemarau seperti ini, yang penting ada maunya ya berbuat sesuatu. Ternyata masih bisa ya. Tidak ada alasan tidak berbuat, tidak ada alasan untuk tidak bertani, tidak ada alasan untuk apa namanya, menanam sayuran. Ternyata beliau berdua adalah bisa membuktikan dalam kondisi seperti ini ya. Demikian pemirsa, sahabat semua, sahabat tani ya, informasi atau cerita daripada kebun Bapak Dayat dan Bapak Sanubi ya, yang bisa terinformasikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para sahabat petani Abah Otip gitu kan ya. Ini tadi habis mengunjungi tanaman cabai rawitnya atau cengkehnya. Ini Abah mencoba untuk selanjutnya mengunjungi kebunnya Bapak Sanubi dan juga Bapak Dayat, menengok perkembangan tanaman mentimun. Inilah kira-kira seperti ini ya, tanaman mentimun yang dikelola bersama Bapak Sanubi dengan Bapak Dayat ya, gitu kan. Ini konon menurut ceritanya kata beliau ini tanaman mentimun usia 1 bulanan ya. Mari kita tengok ya kebunnya. Ini
kebun beliau-beliau ya, yang Abah merasa salut, penasaran gitu kan, bagaimana beliau-beliau mengelola usaha taninya, terutama yang kita tengok sekarang, kita lihat sekarang adalah tanaman mentimunnya gitu kan. Ini kondisinya yang kemarau panjang, jadi ini penasaran bagaimana beliau-beliau bisa memutuskan untuk melakukan usaha taninya, menanam mentimun dalam kondisi kemarau yang cukup panjang. Tapi sepintas dari secara umum ini masih bisa mereka jawab ya, bisa. Ini faktanya mereka tanamannya masih bisa tumbuh dengan baik, kelihatannya seperti itu ya, gitu kan ya, gitu kan ya. Nah ini, nah kita tengok ya. Nah ini, wah ini rupanya buahnya sudah mulai bagus tuh, sudah mulai tumbuh baik ya, udah mulai tumbuh baik tuh, mentimunnya udah pada nongol ya, dan cukup besar-besar gitu kan, cukup besar-besar gitu kan ya. Dan ini dengan sistem turusnya seperti ini ya, ini turus supaya nanti mempersiapkan pada saat mentimunnya naik ke atas ya, ke atas, maka sudah Pak Dayat dengan Pak Sarnubi sudah mempersiapkan turus-turusnya atau tandan-tandannya ya, untuk tempat merambatnya daripada tanaman mentimun sendiri ya, gitu kan. Nah ini kalau Abah lihat sih, ini tanamannya sudah cukup bagus ya, dan ini juga udah bekas tadi pagi kelihatannya udah mulai disiram rutin ya, disiram ya. Bagaimana mereka menyiram itu yang menurut Abah cukup luar biasa ya, mereka nyiram dalam kondisi kering kerontang seperti ini gitu kan. Beliau masih mampu menyediakan air ya, dari bawah kelihatannya tuh diangkut ya, atau di apa lewat selang ya, seperti ini diangkut ke atas gitu ya, dialirkan lewat selang tadi ya, dipompa gitu kan, untuk menyiram daripada tanaman khususnya tanaman daripada mentimun ini. Mari kita lihat ke atas ya teman-teman, para sahabat gitu kan ya, bagaimana kondisi dari dekat ya tanaman mentimun daripada Bapak Sarnubi dan Bapak Dayat ya. Inilah kira-kira ya, bisa kita lihat teman-teman ya, sudah mulai banyak buahnya itu gitu kan, seperti itu dari jauh bisa kelihatan ya. Ini tanaman mentimunnya ini kelihatan tuh, habis disiram gitu kan. Dan ini juga sama dengan cabai rawit ya, mentimunnya dikombinasikan dengan tanaman bawang daun yang ini ya, bawang daunnya gitu kan ya, itu dikombinasikan dengan bawang daun. Nah ini profil daripada tanamannya Bapak Dayat ya, tanaman mentimunnya seperti ini untuk jajaran yang kedua gitu kan. Dan ini juga buahnya udah mulai ada yang besar tuh, tanamannya udah besar, buahnya maksudnya ya, buah mentimunnya udah pada besar-besar tuh, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan yang lebih baik ya. Kesana juga udah mulai banyak yang besar-besar. Nah ini tanaman mentimun usia 2 bulan ya, 2 bulan, kondisi faktual daripada usaha tani Bapak Sarnubi dengan Bapak Dayat ya, gitu. Bagaimana mereka sampai ke titik ini, nanti coba Abah ingin ngobrol-ngobrol dengan yang bersangkutan, bagaimana bisa mengelola ya, baik itu teknis awal maupun bagaimana mereka mengelola pemupukannya ya, terus juga menekan organisasi pemanggu tanaman ya, apakah pakai pestisida buatan atau maksudnya pestisida yang dibeli dari toko atau mereka ciptakan sendiri. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya
Tapi untuk sementara konon mereka berusaha untuk tidak menggunakan bahan aktif daripada untuk menekan atau membunuh daripada pengganggu organisme, pengganggu tanamannya ya. Mereka membuat daripada apa namanya, untuk menekannya lewat cairan-cairan ya yang dibuat secara alami. Campuran bagaimana mereka mencampurkannya, bagaimana membuatnya ya untuk menekan tadi gitu kan ya. Nanti kita dengarkan ya cerita daripada beliau-beliau. Nah, ini ginilah kira-kira kondisi daripada tanaman apa namanya, tanaman daripada mentimunnya gitu kan. Nah, tadi Abah coba sentil ya kesalutan Abah terhadap beliau, Pak Sanubi dan juga Pak Dayat, yaitu tentang bagaimana mereka dalam kondisi kemarau panjang masih berani memutuskan untuk menanam tanaman yang di depan kita saat ini, menanam mentimun dan juga menanam cabai rawit ya gitu kan ya. Nah, ini bukti bahwa ini suatu kemarau panjang. Ini di sebelahnya Abah coba perlihatkan ya, coba perlihatkan kondisi real daripada cuaca yang kemarau panjang itu ya. Ini di sebelahnya kita lihat ya, kita lihat ini sawahnya kering kerontang. Si pemilik sawah di sini tidak berani ya untuk melanjutkan dulu usaha tanaman budidaya padi sawahnya karena ini kering kerontang. Padahal di seberang sana itu ada aliran irigasi ya, ada saluran irigasi gitu kan, semi teknis ya, irigasi desa kelihatannya gitu kan, tapi alirannya sangat kurang sehingga sawah-sawahnya tidak tidak terairi dan cukup kering. Ini lokasinya di sekitar Kampung Garung ya, desa atau kelurahan Karangtengah dan Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Ini wilayah Kota Sukabumi, para sahabat ya. Sawah-sawahnya cukup kering. Ini Abah coba shoot adalah untuk menggambarkan bagaimana kekeringan kemarau ini, untuk membandingkan tadi cerita terhadap bagaimana ini beliau kok dalam kondisi kering ya masih mau menanam sayuran ya. Ini luar biasa menurut Abah ya, luar biasa keberanian dan ketangguhan dan ya keseriusan ya, kegigihan daripada beliau ya berdua, Pak Dayat, Pak Sanubi ya, melakukan usaha tani sayuran dalam kondisi kemarau panjang. Kemarau panjang tadi sudah digambarkan kondisinya seperti ini, sawah-sawahnya juga pada kering, nggak berani untuk menanam padi ya, tapi beliau sayuran beranikan dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya. Sampai bulan 1 bulan ini tanaman mentimunnya seperti ini hasilnya ya. Ya, ini kondisi yang petak yang kedua dari tanaman mentimunnya. Wow, luar biasa ini saudara-saudara, tuh tanamannya ya sudah mulai buahnya besar-besar tuh ya. Mudah-mudahan nih ya besar-besar mentimunnya Bapak Sanubi dan Bapak Dayat ya. Ini wow, luar biasa ini ya, luar biasa gitu kan ya. Mari kita shoot yang sebelahnya ya, sama ini juga tuh besar-besar buahnya ya. Tanaman mentimunnya luar biasa ya. Ini tanaman rumput mentimun dari Bapak Sanubi, Bapak Dayat ya. Kondisi dalam
umur sekitar 1 bulanan. Nah, demikian teman-teman para sahabat ya, laporan sementara daripada kondisi kebun mentimunnya ya, dari kebunnya Bapak Dayat ya, dalam usia 1 bulan. Nah, berikutnya mudah-mudahan nanti Abah bisa memantau ya, bisa mengonten daripada perkembangan tanaman mentimun di waktu berikutnya, bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan nanti sampai panen bisa kita pantau ya, bagaimana hasil daripada tanaman daripada mentimunnya. Seperti ini. Demikian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.